Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi video ke teman-teman, yaitu tentang ngaji bareng ya teman-teman. Ngaji bareng ya teman-teman. Itu ngaji apa? Yaitu ngaji atau membahas tentang atau menjelaskan tentang apa yang di dalam kitab Fathul Qorib ya teman-teman. Ya, kitab Fathul Qorib ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita hadir dulu kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita, dan juga kepada yang mengarang kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika aku membaca atau teman-teman yang belum itu membaca jadi mudah, dan yang mendengarkan juga jadi lebih gampang menerimanya teman-teman. Yang lebih penting kita mendapat berkah dari kitab ini teman-teman, dari yang menulis atau yang mengarang kitab ini teman-teman. Oke, langsung saja kita hadir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bisa kamu sudah semuanya kodoti ada alama Muhammad Fatum Al-Ghazali cuma ilah kodoti al-imam alama Ahmad bisa al-imam alama Ahmad Bismillah akhir dari tidak al-fatihah ma'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim iya karena bila yang kita telah dan kita meneruskan yang kemarin teman-teman. Kita meneruskan kemarin ya teman-teman. Kemarin sampai mana ya? Kemarin sampai ya teman-teman, nomor 5 barisan nomor 1 2 3 4 5 dari atas teman-teman. Nomor 5 halaman 5 barisan 5 dari atas. Teman-teman yang punya kitabnya bisa dibuka ya teman, kita ngaji bersama ya teman-teman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya utawi khafifah iku ma perkara yara kang meruh ana sapa al-mukhatabu kang den ajak omong basrotaha ing kulite lafya kaya jibu mongko wajib kono apa isa lulmai nakaake banyu libasyarotaha maring kulite khafifah wafi khilafi lahyati meratin lan kejaba jenggote wong wadon wahun salan wong wandu kaya jibu mongko wajib kono apa isolul ma'i nekake banyu libasyarotiha maring kulite imro'ah wahunsa walau kasifah lan senajan ketel kono apa lahya wala bidalan wajib ma'anggo seliwaji sumertane masuwe wajah min gosli juz'in sangking masuwe juz bayane minarosi sangking sirah warugati lan bulu wamalan barang kang tetep tah dakoni ing dalem ngisor-ngisore janggut wasalisu sampai di sini saya terangkan juga teman-teman. Ini masih bersangkutan dengan pembahasan yang kemarin teman-teman, yaitu apa? Yaitu ketika seorang laki-laki yang mempunyai jenggot yang begitu lebat, sehingga seseorang yang diajak bicara itu tidak bisa melihat kulit dari jenggot tadi, maka hanya cukup membasuh jenggotnya saja ya teman-teman, tidak sampai ke kulitnya. Tapi kalau jenggotnya tipis atau seseorang yang diajak bicara itu bisa melihat kulitnya, maka harus wajib membasuh sampai kulit ya teman-teman. Nah, keterangan ini menerangkan wahya mayaro al-mukhatabu basro tahe fayajibu isolul ma. Tapi ini jika jenggotnya itu tipis atau arang ya teman-teman, sehingga seseorang yang diajak bicara itu bisa melihat jenggot atau kulitnya jenggot tersebut, maka diwajibkan untuk mendatangkan air sampai kulitnya ya teman-teman, seperti itu. Libasrotaha wati filah yatim ra'aden wa kunsa. Nah, ini jenggot ini dibedakan dengan jenggotnya seorang perempuan dan seseorang yang wandu ya teman-teman ya. Jika ada seseorang perempuan atau wandu itu mempunyai jenggot ya teman-teman, wandu itu seorang yang punya alat kelamin dua ya teman-teman, itu wandu, yang mempunyai alat kelamin dua. Terus hukumnya bagaimana jika seorang perempuan atau seorang punsa atau wandu itu mempunyai jenggot? Apakah
apakah cukup membasuh jenggotnya saja atau harus sampai ke kulit-kulitnya seperti itu, harus bagaimana? Maka jika ada hal semacam itu, maka fayajibu isolul ma, ya berarti wajib mendatangkan air, ya teman-teman, wajib mendatangkan air libasrotihima sampai ke kulit-kulitnya ya teman-teman. Ya, perempuan atau wandu atau khunsa ya teman-teman, jika mempunyai jenggot ya teman-teman, maka wajib mendatangkan air sampai ke kulit-kulitnya seperti itu ya teman-teman. Tadi kan yang kemarin kan dikhususkan pada seorang laki-laki, tapi kalau seorang perempuan itu wajib mendatangkan air sampai ke kulit-kulitnya teman-teman, baik itu secara tebal ataupun tipis ya teman-teman, harus mendatangkan air sampai ke kulit-kulitnya semacam itu ya teman. Nah ini kan walau kasifah, walaupun jenggot itu atau jenggot itu tebal gitu ya teman, atau lebat. Ini bagi perempuan ya teman, atau unsa, maka wajib mendatangkan air sampai kulit-kulitnya. Tapi kalau laki-laki hanya cukup membasuhnya, tidak harus sampai kulit-kulitnya teman-teman. Tapi kalau perempuan, baik itu lebat atau tipis atau pokoknya harus sampai ke kulit-kulitnya semacam itu ya teman. Berbeda dengan seorang laki-laki. Wala buddha ma'ang gosli wajib min gosli juz'in min naroksi warokobati. Nah ini teman-teman, ini ada lafal wala buddha teman-teman, artinya kan wajib. Saya terangkan dulu atau saya beri penjelasan dulu ya teman-teman. Wala buddha sama wajib itu beda ya teman-teman, beda, walaupun artinya itu sama-sama wajib ya teman-teman. Kalau wajib itu identik dengan identik dengan hukum ya teman-teman. Jika meninggalkan mendapat dosa, dan jika dijalankan mendapat pahala, itu yang wajib. Nah wajib tersebut itu sama dengan halnya fardu ya teman-teman, sama dengan fardu. Tapi kalau la buddha itu kan bahasa Arab ya teman-teman, artinya itu kan wajib ya, sama artinya wajib, cuman beda teman-teman. Bedanya apa? Kalau la buddha itu identik dengan identik dengan kehidupan sehari-hari ya teman-teman, atau percakapan kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Contohnya gini, saya harus belajar ya teman-teman, saya harus belajar, kata-kata itu dengan saya wajib belajar, itu beda ya teman-teman. Kalau saya harus belajar itu kan menggunakan la buddha ya teman-teman, hal semacam itu. Jika tidak belajar ya nggak masalah, terserah kalian ya teman-teman. Jika belajar ya semakin pandai, jika nggak belajar ya semakin nggak pandai, pokoknya semacam itu kan teman-teman. Jadi kan nggak ada pokoknya nggak ada kalau nggak belajar berarti dosa, kan nggak semacam itu. Nah, semacam itu ya bedanya teman-teman. Kalau wajib itu identik dengan hukum, atau pokoknya identik dengan hukum ya teman, dengan hukum jika menjalankan pahala, jika ditinggal dosa. Tapi kalau la buddha ini identik dengan kehidupan atau percakapan kehidupan sehari-hari semacam itu ya teman-teman, tidak menuju ke hukum semacam itu. Nah, terus ini bagaimana? Wala buddha ma'ang gosli wajib min gosli juz'in min naroksi warokobati. Berarti ini teman-teman kan batas-batasnya wajah kan dari tukulnya rambut ya teman, dari tumbuhnya rambut secara umumnya, yaitu di sini kan, di ubun-ubun semacam itu, di situ ya teman, itu tumbuhnya rambut kan di situ. Nah di sini wala buddha, dan di sini mengharuskan ya teman, mengharuskan berarti bukan mewajibkan ya teman, kan saya sudah terangkan di atas tadi ya teman, bahwasanya bedanya wajib dengan la buddha. Nah ini la buddha maksudnya itu kalau batasnya kan di sini ya teman, sampai tumbuhnya rambut secara umumnya. Nah di sini wala buddha ma'ang gosli wajib min gosli juz'in min naroksi, yaitu maksudnya wala buddha basuh roksi itu ini ya teman, untuk membasuh kepala ya teman-teman, maksudnya dibasuh segini ya, atau sebagian segini ya teman-teman, segini. Nah tujuannya apa? Agar ya teman, agar terbasuh secara sempurna gitu ya teman, atau dalam arti ikhtiyat atau berhati-hati supaya wudhunya itu tetap sah, maka diwajibkan untuk membasuh kepala segini ya teman-teman. Jadi kan kalau sedikit gini kan
bisa aja bisa sampai batas, juga bisa belum melewati batas semacam itu. Kalau basuh semua segini pasti kan insya Allah basuh semua. Hal semacam itu maka dilabudakan, diwajibkan untuk membasuh semua kepala atau sebagian kepala sini ya teman-teman, tadi semacam itu. Dan juga wajib membasuh rokobah, yaitu apa, bulu. Apa ini bulu bahasa Indonesia apa? Leher ya teman-teman, leher semacam itu. Nah maksudnya gimana membasuh leher? Maksudnya kan kalau tadi kan yang atas batasnya, tapi kalau yang bawah kan di kedua tulang dagu ini ya teman-teman, batasnya yang kemarin. Nah di sini wala buddha rokobah maksudnya yaitu membasuh bulu, diwajib membasuh bulu, maksudnya itu membasuhinya sampai ke bulu sini ya teman, semacam ini. Nah jempolnya itu sampai sini juga nggak apa-apa, sampai sini ya teman-teman. Nah itu apa, sama, yaitu untuk menyempurnakan biar wudhunya itu sempurna ya teman-teman, biar kebasuh semua semacam itu. Ini yang dimaksud labuda binaroksi warokobah, semacam ini, warokobah ini ya teman-teman, itu penjelasannya. Jadi bukan labuda wajib harus membasuh semua kepala atau ini leher ya teman-teman, tapi labuda ya teman-teman. Saya sudah terangkan di atas bedanya labuda sama wajib, beda teman-teman, semacam itu. Kemudian wama tahta dakoni, dan juga membasuh sesuatu yang ada di bawah janggut yang ada di sini ya teman, di bawah sini. Ini harus dibasuh ya teman-teman, baik ini ada apa ya, misal ada jerawatnya atau ada apa, harus wajib pokoknya sesuatu yang ada di bawah sini harus dibasuh semua, semacam itu ya teman-teman. Oke. Kemudian kita teruskan wassalisu wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ya teman-teman videonya, kita teruskan besok ya teman-teman. Kita teruskan besok diteruskan wassalisu ya teman, yaitu rukunnya atau fardunya wudhu yang nomor 3 ya teman-teman. Jadi nantikan video aku di besoknya lagi ya teman-teman. Jika cara membacaku salah atau keteranganku salah atau terkait salah, saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya juga masih belajar, Jika teman-teman lebih tahu, jika tadi ada yang salah dari kesemuaan membaca atau keterangan, saya mohon pelurusannya ya teman-teman. Jika teman-teman masih kurang paham, bisa diulang-ulang videonya dan bisa komen. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya teman-teman. Itu untuk sekian, apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aku video selanjutnya teman-teman.